Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 IPA 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yang mana topik tentang kerja kelompok kami adalah makna persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sebelum melanjutkan kepada materi, saya sebagai ketua akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dafsar Rizky Putra Mandiri, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada FC Satyana Rahayu. Yang ketiga ada Farah Amalia Putri. Yang keempat ada Firda Salia Mujara. Yang kelima ada Insani Aura Salsabila. Yang keenam ada Kensa Dafansah. Yang ketujuh ada Lutfi Imrul Fatah. Yang ke-8 ada Raditya Nanda Kurnia. Dan yang ke-9 atau yang terakhir ada Rizky Ayu Wulandari. Nah, setelah saya memperkenalkan tentang anggota-anggota dari kelompok kami, selanjutnya kita akan membahas tentang materi pada topik kali ini. Makna persatuan dan kesatuan. Terdapat beberapa hal penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa bersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Yang ketiga adalah menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah secara panjang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada unsur dari wawasan Nusantara, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara secara umum berperan sebagai pedoman motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Tujuan wawasan Nusantara keluar: 1. Menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. 2. Turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Selanjutnya pembahasan mengenai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk kelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik dari internal maupun eksternal. Bentuk-bentuk nasionalisme terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama nasionalisme kewarganegaraan, yang kedua nasionalisme etnis, yang ketiga nasionalisme romantik, yang keempat nasionalisme kenegaraan, dan yang kelima nasionalisme agama. Patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan, atau heroism dan patriotism dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta, benda, maupun jiwa raga. 5 ciri-ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketiga, menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, berjiwa pembaru. Kelima, tidak kenal menyerah. Makna kesatuan politik. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik sebagai berikut. 1. Bangsa Indonesia harus merasa satu kesatuan, senasib, kepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa dan negara yang senantiasa membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga, seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Makna kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Yang ketiga,
Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Makna kesatuan sosial budaya. Persatuan dan kesatuan di bidang sosial budaya merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan karena adanya persatuan pada sosial budaya, maka akan terbentuk suatu kekayaan bangsa yang didasarkan pada suatu kesatuan yang kokoh. Diibaratkan dengan sebuah lidi, jika lidi dipatahkan satu persatu, maka akan sangat mudah dipatahkan. Namun, jika kita mematahkan lidi yang menumpuk menjadi satu, maka akan kita dapatkan suatu kesatuan yang sulit dipatahkan. Namun, perlu kita ingat, untuk adanya persatuan, maka dibutuhkan wawasan Nusantara yang akan menjadi landasan persatuan. Maka, dapat kita simpulkan bahwasannya kesatuan dan persatuan sosial budaya bangsa Indonesia adalah modal utama serta kekayaan bangsa untuk terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercinta. Makna kesatuan pertahanan dan keamanan. Kesatuan pertahanan dan keamanan yang digariskan dalam wawasan Nusantara mengandung arti 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu perwis kehidupan bangsa yang serasi, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara secara potensial dan efektif merupakan modal milik bersama bangsa, di mana keperluan hidup rakyat sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 3. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 4. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu bagian wilayah daratan, lautan, udara, dan luar angkasa merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 5. Bahwa bangsa Indonesia mempunyai satu kesatuan ideologi dan pemahaman yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang telah kami lakukan. Sekian dan salam hormat.